Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 18 dengan tema Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas pasal 5 ayat 18. Sebab beginilah firman Allah. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kita akan membaca dan mendengar kisah ini dari permulaan, dari pasal 5 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang mujizat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat yang terakhir, ayat 26. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudaraku, yang perlu kita renungkan dengan kisah itu, manakah yang lebih mudah menghakimi atau membebaskan?
Penyembuhan pada masa itu adalah tanda kuasa Allah. Dengan kata lain, orang yang mampu menyembuhkan dipandang sebagai orang yang dilimpahi kuasa Allah. Namun Yesus menyembuhkan tidak hanya mengenai penyakit fisik seperti manusia lumpuh, buta, tuli, dan terbelenggu, tetapi manusia dibebaskan dari dosa. Dosa manusia itu telah diampuni. Saudaraku, pada pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan kita untuk mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan di pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.